Jadi selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama aku apresiasi ya buat teman-teman semuanya di sini yang sudah nyempetin waktu buat malam-malam jam 7 malam. Biasanya orang udah istirahat, ini masih cari ilmu. Jadi apresiasi buat kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, malam-malam masih cari ilmu. Jadi oke, hari ini kita santai aja, aku juga santai aja sharing-sharing tentang design thinking. Jadi dasarnya design thinking. Jadi sebelum aku mulai, aku juga mau makasih buat teman-teman Telkom di Fakultas Informatika yang sudah ngajak aku perwakilan dari online kan untuk sharing-sharing. Oke, oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, aku share screen ya. Share screen. Oke. Oke. Oke, udah kelihatan semuanya belum nggak? Sudah, Kak. Nah, kelihatan. Udah ya? Ya. Udah kelihatan ya? Ya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin diskusiin tentang design thinking. Dan di bawahnya itu juga ada teks itu sama-sama belajar. Jadi hari ini santai aja, kita sama-sama belajar. Saya sharing di sini bukan karena saya yang lebih pinter, saya percaya teman-teman yang ikut Zoom ini juga lebih pinter. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Oke? Oke, jadi design thinking. Jadi menurut teman-teman design thinking ini apa sih? Nah, kira-kira apa sih menurut teman-teman design thinking itu? Coba mungkin ada yang mau chat design thinking itu ini deh. Design thinking itu ada hubungannya sama desain-desain. Oh, berarti sesuatu yang bagus. Terserah, apapun itu, random. Oke, mikirin desain, asik. Iya, bisa jadi, bisa. Apalagi, design thinking. Design thinking. Jadi teman-teman, design thinking itu adalah sebenarnya kalau menurut Hasso Platter ini, Institute of Design Stanford, asik. Institute of Design Stanford loh. Metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Jadi kalau dari definisi ini nih, kita bisa tahu nih ada beberapa poin penting, yaitu metodologi desain, terus solusi dan masalah. Jadi kalau misalnya dengan bahasa-bahasa sehari-hari itu mungkin lebih ke ya bagaimana sih caranya kita memberikan solusi atau kita mau memecahkan masalah dengan pendekatan-pendekatan metodologi desain. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke ya teman-teman. Nah, jadi ada frameworknya nih juga menurut Hasso Platter ini dari desain Stanford. Jadi biasanya yang dipakai anak-anak desain asik, anak-anak UI UX itu 5 pendekatan ini. Empathy, define, idea, prototype, sama tes. Jadi biasanya itu paling dasar itu yang dipakai 5 poin ini. Jadi kita sharing-sharing hal-hal yang mendasar seperti ini dulu. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, empathy, define, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya ya penjabarannya, terus idealisasinya, terus prototipenya, terus tes. Nah, kira-kira apa sih kok ini ada 5 framework ini? Apa sih ini? Bagaimana sih? Nah, nggak usah bingung-bingung. Nggak usah bingung-bingung. Ada yang bingung nggak atau ada yang sudah ngerti nggak? Nah, kalau bingung-bingung kita langsung aja praktek. Asik. Jadi hari ini nggak usah kebanyakan teori, tadi paling enggak kita sudah tahu dasar-dasarnya, cuma definisinya. Jadi solusi sama memecahkan masalah, pakai metodologi desain, terus pakai 5 framework ini. Nah,
Coba langsung kita praktek ya. Oke. Coba chat di oke. Boleh Kak, boleh. Oke, kita langsung praktek ya. Udah siap semuanya? Udah siap semuanya? Kalau udah siap, coba ketik di chat. Siap. Oke Kak. Siap Kak, baru 2. Aku tunggu sampai minimal 5 atau 10 lah. Oke, siap. Oke ya, siap ya. Langsung praktek. Jadi kita pakai pendekatan 5 ini. Nah, biasanya itu memang balik lagi. Tadi kita ngomongin solusi dan masalah. Nah, kira-kira tentunya kita punya masalah kan, benar kan? Pasti semua dari kita mau miskin, mau kaya, mau pinter, mau berpendidikan, mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, semuanya punya masalah, betul? Betul. Nah, kira-kira coba sih teman-teman pikirkan, kira-kira teman-teman ini punya masalah apa ya? Yang kira-kira bisa yuk kita sama-sama pecahkan dipakai metodologi design thinking ini. Jadi langsung praktek. Kayak gitu. Mungkin ada teman-teman mau chatting, aku masalah ini deh, masalah skripsi, yes. Atau masalah apa, masalah percintaan. Terserah, apapun. Masalah apapun, misalnya ada punya masalah atau punya problem atau punya di sekeliling kita kelihatannya ada yang aku punya masalah deh. Oke ya. Saya kasih contoh dulu ya. Jadi kadang-kadang masalah itu ada di sekeliling kita kok. Memang kuncinya adalah tadi, kita harus empati. Kita harus empati. Kuncinya itu untuk pertama. Jadi apa sih masalah di sekitar kita? Oke, contoh pertama, langsung praktek ya. Oke, tadi aku udah izin sama panitia untuk ayo kita bahas, nggak usah jauh-jauh. Dari banner yang hari ini kita lihat. Nah, kalau kita empati, kita bakal menemukan beberapa masalah dengan desain ini. Dari aku ya, coba ya. Kita kan dari empati tadi dari masalah. Kira-kira masalahnya, yuk dari empati. Yuk kita breakdown masalahnya apa aja. Yang pertama misalnya dari aku ya. Misalnya kalau aku pakai banner ini, virtual background ini, tulisan webinar UI UX desainnya ketutupan. Bener nggak? Bener nggak? Masalah nggak itu? Masalah. Oke ya, jadi 1. Ada lagi mungkin? Ayo kita pecahkan satu-satu. Empati. Kelihatannya kita. Masalahnya apa aja sih? Misalnya tadi judul webinarnya ketutup. Ya. Benar nggak, teman-teman? Masalah. Loh, ini desainnya sudah didesain bagus-bagus, sudah susah-susah didesain nutup. Nah, solusinya apa? Misalnya masalah nggak? Misalnya aku harus berarti bagaimana ya supaya nggak nutup gini? Apakah aku harus coba agak mundur seperti ini? Baru kelihatan. Tapi ada cost-nya. Cost-nya adalah aku jadi nggak nyaman. Jadi siapapun yang mungkin ada di sini, duduknya diselonjorkan gitu, jadi nggak nyaman. Betul nggak? Masalah juga nggak? Atau enggak mungkin solusinya aku sampai misalnya mundur terus nih. Tapi harus mundur jauh banget sampai akhirnya putih. Bener nggak? Baru kelihatan. Ya. Tapi cost-nya apa? Jadi aku jauh banget. Dari mouse, dari keyboard, dari teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tanya apa-apa, aku nggak bisa jalan nih. Aku nggak bisa jawab. Nah, itu kan banyak masalah juga. Dari sekeliling kita aja. Kira-kira apa lagi kita kalau bahas banner ini? Webinar UI UX Design.
Ada lagi? Mungkin di chat atau bisa open mic juga boleh kok. Kita bahas melalui pendekatan design thinking ini. Logonya Kak nggak kelihatan. Kita tambahin ya. Logonya yang mana? Ada yang mau itu coba yang ngomong dibahas. Logonya nggak kelihatan. Logo yang kanan. Coba ini siapa? Muhammad Faisal Amir. Coba mic-nya dinyalakan. Kira-kira apa nih yang jadi masalah? Yaitu logo yang penyelenggaranya nggak kelihatan, Kak. Logo yang penyelenggara nggak kelihatan. Oke, yang sebelah kanan ya. Terus apa lagi? Yang sebelah kanan. Ada masalah apa lagi? Sebelah kanan. Yo, apalagi? Boleh dong nambahin Mas Gama. Ya. Ini Mas Dani? untuk ukuran paddingnya nih, yang Paddingnya, ya jadi yang logo sebelah kiri sama yang kanan tuh terlalu mepet. Kanan. Oke, padding buat yang awam padding itu apa Mas kira-kira? Jarak ya? Jarak antara jarak antara apa Mas tadi? ini Antara antara pinggirnya itu loh. Pinggiran itu terlalu mepet. Oke. Oh, pinggirnya itu ya, border Ya. pinggirannya itu ya. Apa yang ngomongnya border ya, Mas? Margin ya, itu padding atau margin ya. itu juga bisa sih. Margin. Sama pojoknya lah. Iya, itulah. Jarak antara margin terlalu mepet. Penggunaan ya siapa ini? Ivan. Maaf ya, maksud Ibu buat yang ngedesain bukan ini untuk study case. Jadi masalah itu nggak usah jauh-jauh, yang dari deket-deket aja. Ini siapa nih mau Koirul Syarif, coba pendapatnya. Bisa open mic. Iya loh Kak. Menurut Nah. saya penggunaan ilustrasinya terlalu boros sih. Mungkin bisa salah satu aja gitu. Okay. Karena kan tujuan kita di sini kan cuma ngenalin bahwa ada webinar UI design loh di sini loh gitu. Dari Fakultas Informatika. Gitu. Oke, jadi penggunaan ilustrasi terlalu boros atau terlalu berlebihan gitu ya kira-kira ya? Iya. Oke, kita catat semuanya. Nah, ini salah satu langsung kita praktek empathize. Kira-kira masalahnya, yang jadi masalah apa aja sih? Ilustrasi terlalu boros. Ilustrasi terlalu banyak lah. Ya, satu lebih baik mungkin ya Mas ya? Atau nggak ada sama sekali? Atau menurut Masnya gimana? Menurut saya sih satu cukup sih ya. Satu cukup ya. Tujuan kita cuma ngenalin bahwa ada webinar aja sih. Mungkin bisa ditambah siapa moderatornya atau siapa pengisi acaranya. Oke, siap. Terima kasih pendapatnya, Mas. Tambahin lagi Kak Gama. Waduh, suhu. Apa Kak? Ini untuk readability logonya sih. Waduh, apa itu readability? Bisa dibaca atau enggak ya? Ya bisa dibaca. Kontrasnya ya mungkin ya. Kontras juga bisa. Kontras teksnya ya. Ya. Yang sebelah kiri ya? Yang sebelah kanan yang untuk UXID Probolinggo, terus logonya Telkom. Nah. Jadi nggak clarify ya, nggak jelas ya mungkin ya. Iya betul. Ya? Kontras teks kanan. Jadi warna logonya itu bertabrakan gitu sih sama warna background-nya gitu. Oke, tabrakan sama background-nya. Apa lagi? Ini banyak nih.
Padahal ini di sekeliling kita loh. Ternyata kalau kita peka ya, ternyata ada juga loh. Ini Muhammad Zaki, oh, baru lagi nih. Ada yang Muhammad Zaki mau menanggapi juga? Silahkan. Muhammad Zaki. Pemberitahuan kepada Muhammad Zaki. Silahkan on call. Oh, lewat chat aja Mas. Iya, malu-malu. Lagi rame di sini. Perpaduan warna. Maksudnya perpaduan warna gimana? Apa yang tidak padu? Apa yang tidak padu, Mas? Perpaduan warna. Perpaduan warna. Logo dan background, Mas. Oke. Elemen desain pada background terlalu banyak, Mas. Ini memang kalau disuruh misalnya kita empathize, beda tipis ya sama netizen ya. elemen desain terlalu banyak. Oke, kita udah dapat berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Udah terakhir. 8 lah. Ada lagi? Terakhir. Warna putih dengan warna pastel tidak eye catching. Asik. Boleh. Tadi termasuk elemen desain, terus logo dan background. Mantap ya, sudah termasuk ya. Sama yang paling penting ini kalau perhatikan ya, di kiri ini ada namanya ini Telkom University loh. Kalau benar-benar diperhatikan. Ya benar ya. Jadi nggak kelihatan. Oke. Jadi dari praktek kita langsung ini aja, nggak usah jauh-jauh. Ternyata di sekeliling kita pada hari ini juga banyak banget yang bisa kita, oh ya itu tulisannya jadi tidak terlihat. Iya, jadi dari yang kita pelajarin aja, kita dari sekeliling kita, ternyata kalau kita empathize ya, kalau kita empati, ternyata banyak. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa coba sih lihat di sekeliling kita. Mungkin kelihatannya ada yang salah nggak sih di sekeliling kita? Ataukah mungkin letak kasurnya kita sama misalnya tempat minum atau apapun itu kadang-kadang hal-hal kecil itu yang tidak kita sadari. Ternyata banyak juga kok kalau kita mau empathize itu masalahnya tuh sebenarnya banyak juga. Oke, next. Kita ke step selanjutnya yaitu define. Jadi kita sudah tadi masalahnya sudah kita kumpulkan. Kira-kira solusinya gimana ya? Kita misalnya dari solusinya bagaimana ya? Solusinya gimana ya? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira kayak misalnya aku tadi dari masalah yang tadi ya. Tadi pertama judul webinar ketutup. Jadi apakah dipindah kemana ya? Ataukah aku memang harus seperti ini? Ataukah memang harus jauh seperti ini? Gimana? Ada yang bisa menjabarkan nggak kira-kira solusinya bagaimana? Saya Kak Gama. Gimana? Nah, kalau untuk dari problemnya judul webinar ketutup, nah, itu bisa ini sih kita mainkan ukuran dari judulnya misalnya. Ukuran judul. Ya, ukuran judul kita bisa mainkan. Oke, terus? Sama mungkin dinaikin sedikit sih ke atas gitu. Oke, dinaikin sedikit. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau ini menjawab, tadi menjawab yang judul webinar ketutup. Mungkin yang lain lagi, logonya nggak kelihatan sebelah kanan, ilustrasi terlalu banyak.
penjabaran solusinya nih bagaimana ya kira-kira? Hai Mas, Gimana? Yuk, silakan. di ilustrasi terlalu banyak. Mm-mm. Mungkin ilustrasinya bisa disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan gitu. Misalkan di Oke, desain kan banyak kan ya, ada design thinking, design sprint, ada bahas betul. banyak istilahnya gitu. Mungkin bisa ilustrasinya sesuai dengan judulnya gitu. Terus lalu ditambah kayak pengisi acaranya, Oke, moderatornya siapa gitu. Udah itu aja oke. sih Mas saya. Oke, terima kasih Mas. Jadi ilustrasi mungkin sesuaikan dengan tema ya mungkin ya. Oke. Nah, ada lagi. Ada lagi. Kontras teks kanan, perpaduan warna. Mungkin kelihatannya warnanya gini deh, atau elemen desainnya kelihatannya gini deh. Apa ini? Ukuran ilustrasi diperkecil atau disesuaikan dengan posisinya, Kak. Masuk dengan ilustrasinya ya. Ilustrasinya dikecilkan ya. Ilustrasi dikecilkan. Kecilkan. Oke. Disesuaikan posisinya. Ada lagi? Chat, coba. Oh, Apa mau solusinya nambahin kira-kira? lagi Kak. Ya, siap. Wah, ini untuk yang problem soal logo nih. Mm-mm. Nah, kalau untuk logo itu kan Mm-mm. pastinya ada 2 versi ya, ada yang reverse, jadi warna putih Mm-mm. itu sih logonya. Mm-mm. Nah, jadi kita harus lihat dulu background-nya, karena ini background-nya biru ya, yang di logo, itu bisa Mm-mm. diganti dengan warna putih, gitu. Oke. Reverse-nya. Biasanya, iya. Biasanya logo yang menyesuaikan background atau background yang menyesuaikan logo, Mas? Biasanya sih logo yang menyesuaikan background ya. Logo yang menyesuaikan background ya. Jadi Mm-mm. logo dan background jangan sampai kontras lah. Ya, jangan sampai kontras Oh atau iya, bertumpuk gitu. itu masalah solusinya logo mungkin versi Versi warna putih logo gitu ya. versi putih gitu Warna ya. putih. Iya. Oke, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Nah, sudah kita define ini. Seterusnya kita sampai ke posisi yang ketiga. Tiga ini hampir berkesinambungan sih sama 2, 3 ataupun nanti kita prototipe. Jadi ini memang satu rangkaian dari design thinking. Jadi mungkin di sini kita bisa ngisi kayak misalnya ada hal-hal lain nggak yang extraordinary yang dari kita define-kan tadi, kira-kira yang bisa jadi solusi. Gimana? Atau misalnya ya kita sudah sudah istilahnya kan kita misalnya desainnya sudah jadi, webinarnya tinggal 10 menit lagi. Mau kita redesign kan bukan hal yang bijak. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi mungkin ada apa lagi nih? Mungkin ada hal-hal yang lain tentang desain ini yang mungkin kita bisa solusinya. Kita cari solusinya. Ide apa saja sih? Misalnya kayak mungkin penempatan webcamnya. Mungkin webcamnya ini pakai yang misalnya mode tele yang lebih luas. Benar nggak? Ada kan ya? Jadi kelihatannya seperti pembicaranya itu lebih kecil. Jadi nggak nutupin tuh. Nah, bisa kayak gitu juga. Mungkin memang harus cepat-cepat dihapus nih. Memang karena udah tinggal sedikit lagi, udah sebentar lagi, memang misalnya ilustrasinya memang harus dihapus ini. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin ada punya ide-ide yang di lain tadi kita menjabarkan solusinya, mungkin ada ide-ide lain supaya kita mendapatkan solusi, kita mendapatkan virtual background yang lebih baik lagi. Ada mungkin teman-teman di tahap ketiga ini?
atau mungkin sampai se-ekstrim mungkin misalnya ya udahlah pakai daripada ketutupan misalnya nggak usah pakai virtual background yang kayak gini, mungkin pakai yang polosan, atau mungkin yang webinar UI UX design ini bannernya bukan untuk virtual background-nya polosan, terus untuk misalnya slide-nya, nah slide-nya pakai background ini, bener nggak? Bisa gitu juga, macam-macam. Solusinya kalau kita pikir ide macam-macam. Mungkin ada teman-teman yang di tahap 3 ini mungkin ada masukan-masukan? Ada yang kepikiran? Buat yang baru masuk ya, tadi kita ngomongin tentang design thinking, kita langsung praktek aja. Masalah yang di dekat-dekat kita ambil use case-nya adalah desain banner. Tadi kita sudah langsung penjelasan sambil kita use case aja. Empathy, ada beberapa masalah yang kita jabarkan di sini, terus ada beberapa solusi, terus sama ada beberapa ide. Oke, lanjut ya. Yang keempat, prototype. Nah, jadi dari semua feedback ini, ukuran judul dinaikin sedikit, ilustrasi disesuaikan dengan tema, ilustrasi dikecilkan, logo versi putih, langsung kita buat prototipe-nya. Ya, gampangannya ini contoh aja loh ya. Ya, kalau misalnya prototipe itu memang harus, jadi memang kita harus membuat sesuatu, membuat virtual background yang baru. Oh ya udah langsung kita buat aja. Aduh sorry. Langsung kita buat aja. Oh, kita mungkin nanti dari shape-nya, terus kita sesuaikan dengan, sorry. Nah, misalnya background-nya, tadi ada beberapa, jangan sampai warna kontrasnya. Berarti misalnya kalau logonya warna merah, yang nggak kontras dengan warna merah, kira-kira idenya background-nya warna apa, teman-teman? Ini masih prototipe singkat aja. Kira-kira background-nya warna apa ya kira-kira ya? Apa teman-teman? Menurut teman-teman apa? Kuning. Nah, kuning, bisa. Nah, kuning. Kuning, langsung aja diprototipekan. Terus misalnya logo Telkom putih, cari aja logo Telkom putih. Nah, ini kan ada, langsung kita implementasikan. Terus judulnya agak dikecilkan, ya udah kita tulis mungkin lebih singkat atau webinar design thinking aja, webinar design thinking. Langsung aja kita buat prototipenya, kira-kira kayak gitu. Mungkin ukurannya ya kira-kira sekecil inilah atau bla bla bla. Kira-kira gitu di prototipe. Jadi di prototipe adalah fase di mana kita langsung aja kita langsung aja buat dummy-nya, prototipenya. Kayak gitu ya. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan. Jadi kita sharing-sharing singkat aja, sharing-sharing dasar aja. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan dari empathize tadi, define, terus kita sampai buat prototype, terus sampai akhirnya kita testing. Jadi ketika prototipenya ini selesai, langsung aja kita balik lagi ke yang pertama. Jadi ke empathize lagi. Muter aja gitu terus. Sampai akhirnya kita mendapatkan, balik lagi, tujuannya yang pertama adalah menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu. Dari masalah, kita ada beberapa step-stepnya, kira-kira seperti itu. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Atau ada apapun, kalau mau tanya-tanya silakan.
Ya udah, oke lanjut ya. Kita di akhir sesi aja ya. Jadi itu contoh yang di sekitar kita. Jadi teman-teman bisa benar-benar perhatikan sih di sekeliling kita. Kira-kira masalah apa aja sih yang ada di sekeliling kita. Nah itu bisa teman-teman solve-kan, pecahkan masalahnya dengan 5 step ini. Oke, jadi kita tadi sudah hal-hal yang dekat sama kita. Kita langsung aja misalnya ini adalah contoh yang mungkin agak rumit dikit. Jadi ini adalah HIPMI. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, jadi aku adalah salah satu anggota dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Probolinggo, yang mana masalahnya itu banyak banget. Masalahnya kalau kita seperti tadi, event tadi dari pendaftarannya masih manual, formnya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Ngeblur ya? Formulir database nasional, nama lengkap, jenis kelamin, nomor KTP, bla bla bla, bla bla bla, isi seperti ini. Menariknya adalah ketika aku pertama kali daftar 2021 loh, 2021 dikasihkan kertas, dikirimkan lewat WA, dikirim WA saya harus ngeprint ditulis, tulis harus ditandatangani, harus tempel foto. Setelah itu sudah ada manualnya kayak gitu, masih kita harus scan lagi, terus scan sama soft copy-nya, hard copy-nya harus dikirimkan ke pendaftaran ke HIPMI. Jadi dari itu aja ribet banget, masalahnya banyak banget. Masalahnya selanjutnya seperti tidak memiliki database anggota, terus jadi bisnis mau partnership juga susah, terus susah mengumumkan acara, kan biasanya kalau komunitas-komunitas itu kan banyak acara kan, terus susah kenal satu sama lain, bla bla bla. Nah, seperti kayak tadi juga, terus kira-kira solusinya apa nih? Oh, solusinya ya pendaftaran online, terus misalnya tidak memiliki database anggota, oh jadi kita membuatkan sistem yang kita bisa punya, kita listkan usahanya kita, jadi usaha kita bisa dilihat sama anggota-anggota lainnya. Terus misalnya susah mengumumkan acara, oh kita punya event portal, jadi nanti mungkin kita dalam bentuk aplikasi, kita bisa membuat itu. Jadi ini dari masalah-masalah itu, yuk kita tentukan beberapa solusinya. Setelah itu, tadi kan kita prototyping deh, kayak gini. Oh, ada loginnya, register tadi itu kayak gini. Terus event portal itu kayak gini. Kayak gini. Nah, ini prototype nih. Terus ini versi 1. Bla 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 bla. Gitu aja terus dibuat prototipenya. Tadi habis prototype adalah testing. Kalau teman-teman mau misalnya hasil prototipenya aku share ya. Mas Dani bisa kasih akses ke HP enggak? Aku stop sharing dulu ya mungkin ya. Oh, bentar. Yang HP yang mana ya, Mas? HP. Namanya siapa yang di HP? Namanya HP, Mas. Coba paling bawah sendiri hijau foto profilnya. Oh, HP itu ya? Kasih akses. Oke. Udah. Oke. Jadi hasil prototipenya ya kira-kira seperti ini. Oh, tadi HIPMI Probolinggo. Jadinya jadi aplikasi seperti ini. Tadi ada beberapa aplikasi, daftar online. Oh, sekarang bisa daftar lewat aplikasi. Misal daftar lewat aplikasi, terus ada profil usahanya, terus kita bisa sama misalnya dengan anggota yang lain, oh anggota lain ada resto masakan Padang nih, terus misalnya kita bisa cari-cari yang lain, mungkin bisnis fashion, bisnis kuliner, bla bla bla, terus ada event juga, terus ada berita juga.
Jadi kira-kira seperti itu. Ini yang langsung kita balik lagi, kita serahkan ke usernya. Setelah itu putar lagi ke empathize lagi, ke ada masalah apa lagi. Nah, kita setelah kita luncurkan ini, oh ternyata ada banyak masalah. Setelah itu akhirnya nggak berhenti cuma sampai sini aja. Jadi prototype, testing kita minta feedback, nggak sampai selesai gitu aja. Kita sampai ada akhirnya versi 2. Nah, versi 2 ini yang dari feedback dari masalah-masalah sebelumnya. Kira-kira gitu. Terus aja sampai gitu, sampai istilahnya masalah-masalahnya bisa teratasi. Itu contoh-contoh lain. Oke, terus ada mungkin dari sini ada pertanyaan? Terus tak kasih banyak contoh lagi. Contoh terakhir. Jadi itu tadi kita ngomongin desain, terus ngomongin tentang, oh ternyata permasalahannya banyak juga ya. Mungkin kalau kita peka, mungkin banyak juga salah satunya. Mungkin di komunitas kita, atau mungkin di kuliah kita, atau mungkin dimanapun. Oke, kayak gitu. Terus contoh terakhir, ini. Ini adalah misalnya aku punya case, yaitu aku kan ini punya usaha namanya online kan. Gimana sih caranya, aku punya masalah, gimana caranya supaya aku bisa mengenalkan online kan dengan secara jelas. Kalau kita misalnya dulu ya seperti ini, mungkin visi misinya apa, apa namanya kita bergerak dalam bidang apa, bla bla bla. Seperti ini. Apakah ini punya masalah? Tentu saja banyak banget. Jadi singkatnya dengan design thinking kita juga bisa dari desain seperti ini, ayo kita bedah bareng-bareng sampai misalnya dari sini nih. Nah, dari tulisan-tulisan gini mungkin bisa kita breakdown. Nah, ini kan lebih kelihatan misalnya visi dan misi membangun kota dengan teknologi. Ada dampak eksternalnya atau dampak internalnya. Mungkin ini masih belum jelas, ayo kita breakdown lagi. Mungkin pendekatan-pendekatan dengan apa ya? Oh, atau mungkin logonya kita harus benar-benar mencerminkan kata-kata semuanya di sini deh. Nah, kayak gitu. Kita sudah breakdown bla 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 dan segalanya. Kita gambar-gambar gini di mana, terus kita beberapa konsep-konsep bla bla bla. Kira-kira jadinya dari tulisan banyak kayak gitu, jadinya bisa logo kayak gini. Terus misalnya dijadikan, misalnya kita online kan itu membantu dalam teknologi, misalnya dalam teknologi kita membangun UKM. Kalau gini aja kurang jelas deh logo tadi. Mana kalau kita bikin video, jadi ini beberapa misalnya apa namanya animation video, dari beberapa UKM tadi ada beberapa bisnis gabung, yuk kita jadi online kan. Terus ini pun nggak cuma berhenti di satu, ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 4.2. Ini adalah setelah kita balik lagi. Nah, kayak misalnya kayak gini aja. Nah, atau nggak usah ngumpul kayak gitu, atau kayak gini aja. Tadi dari bisnis fashion, bisnis kuliner, atau apa. Kira-kira kayak gini. Kan. Nah, macam-macam. Kalau kelihatannya kita lempar lagi empathize lagi ke usernya kita, kira-kira masih belum mengerti. Oh, memang kita harus mungkin pakai storyboard, mungkin kita harus memvisualisasinya dengan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang apa namanya, sebenarnya ya never ending proses. Jadi semakin kita kalau bisa memang kita menyelesaikan sebegitu detailnya masalah sampai akhirnya ayo kita ngonsepin aja dari cerita yang tadi sebegini rumitnya kita jadikan gambar-gambar kayak gini. Oh, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Oh, ada prosesnya nih. Ini concepting lagi, prototyping lagi. Sampai misalnya akhirnya misalnya jadi kayak gini. Oh, ini misalnya ini adalah ceritanya
Kita dari pandemi, ini kita logonya online kan, kita berusaha keluar dari online kan, kita berusaha keluar untuk kita membantu UMKM dan segalanya. Ada ceritanya, jadi kira-kira seperti itu. Bayangkan dari istilahnya kayak gini, tadi sampai jadi beberapa konsep logo dan segalanya, jadi sampai akhirnya nanti jadi cerita. Ceritanya mungkin gambar gini kurang jelas lagi, mungkin video lagi, mungkin animasi atau apapun itu, sampai balik lagi tujuan goalnya kita adalah misalnya untuk goalnya supaya jelas online kan itu apa, kira-kira kayak gitu. Jadi apapun masalahnya, apapun tujuan teman-teman, sebenarnya balik lagi bisa diselesaikan dengan 5 langkah ini. Jadi empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Oke. Jadi kira-kira sama kayak gitu. Ini ada beberapa referensi yang aku ambil untuk materi hari ini. Ini 3 buku kitabnya memang anak desain, anak UI UX, Design of Everyday Things. Kalian pernah mikirin nggak kenapa kok ini namanya apa sih, Teko atau apa ya? Apa ya ini namanya? Kenapa kok desainnya bentuknya seperti ini ya? Kenapa kok ini istilahnya ada gagangnya gini atau ini? Pertama kali yang ngedesain gini siapa ya? Kenapa harus ada lubangnya gini, tutupnya kayak gini? Pasti ada reason-nya. Mungkin ada feedback-nya lagi atau apa dan segala. Sampai akhirnya bentuknya kayak gini. Mungkin makanya, di sekeliling kita kalau kita benar-benar sadari, mungkin di sekeliling kita ada beberapa masalah yang bisa kita selesaikan. Terus buku selanjutnya Don't Make Me Think, ya gampangannya desainer itu juga nggak boleh sampai buat orang lain mikir, saking bagusnya desainnya itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi dengan gambar aja sudah bisa menjelaskan semuanya. Ini agak sedikit marketing juga, jadi desain dan marketing. Jadi kira-kira itu. Terus terakhir, jadi pada akhirnya kalau nanti sudah terbiasa ya, design thinking itu mindset. Kita not a toolkit or a series of steps. Kita nggak apa-apa, pertama belajarnya itu kita dari framework, dari tadi empathize, bla bla bla, ini prototype, testing dan segalanya. Tapi kalau kita udah sering melakukan ya ini, itu sudah istilahnya udah jadi mindset, udah istilahnya masuk dalam dirinya kita. Jadi apapun segala masalah sebenarnya otomatis otak kita akan mengenerate atau mensolusikan kira-kira seperti itu, 5 langkah itu. Jadi kalau katanya siapa sih? Itu pertama play with the rules and then play with the heart. Jadi pertama apapun itu desain thinking kita pertama ikutin dulu step-stepnya, ikutin dulu 1 stepnya, 2 tadi empathize, ideation, bla bla bla, prototype, testing dan segalanya. Kalau kita seringnya itu kita sudah pakai hati kita istilahnya mainnya. Jadi lebih natural lagi, lebih istilahnya kita juga lebih peka lagi, sehingga design thinking ini menjadi alat untuk kita balik lagi menjalani hidup setiap hari. Balik lagi ke slide paling awal, ke definisinya. Sorry. Ke definisi sharing. Ke definisi awalnya adalah metodologi desain thinking adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Jadi harapannya dengan design thinking ini teman-teman di sini yang sudah malam-malam masih cari ilmu bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu mungkin, itu sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Alfia. Terima kasih. Oke, makasih Mas Gema untuk materinya. Wah, seru banget ya tadi tuh belajar design thinking, gimana cara kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di sekeliling kita gitu kan Mas ya. Nah, lalu kita
selesai ini ada Q&A nih Mas, dari buat Kak Gama dan teman-teman lainnya untuk mau mengajukan Q&A bisa Oke. ada di link chat ya teman-teman. Udah aku share di chat. Kalau misalkan ada yang mau ajukan pertanyaan boleh ke sana, nanti langsung kita tanyakan ke Kak Gama. Seperti itu. Sama teman-teman juga mungkin ada yang bisa Ya. jawab atau apa Dan juga teman-teman bisa. kalau misalkan pengen sharing atau ada ilmu sedikit boleh. Boleh Open juga. mic-nya boleh, heeh. Kita sama-sama belajar kok. Iya betul Kak. Untuk panitia sudah ada pertanyaan yang masuk? Kak, saya Oh sudah ya, tanya di Slido. untuk Kak Jaki ya udah tanya di Slido, boleh dicek Slido-nya. Oke, panitia aja. Mau buka Slido. Boleh minta tolong panitia membuka Slido. Ya boleh Kak dibantu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Apa. Nah berikut Kak untuk pertanyaan yang sudah masuk nih. Nah, apakah design thinking bisa diterapkan bukan hanya di lingkup desain? Oke. Jadi sama-sama belajar ya. Jadi menurut tadi 3 buku yang saya baca, memang design thinking ini adalah metode desain untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya intinya adalah kan kita mencari solusi dari sebuah masalah. Nah, pendekatannya banyak banget nih. Nah, salah satunya adalah lewat design thinking. Jadi kalau misalnya di lain lingkup desain bisa banget. Tadi aku ada beberapa contoh. Tadi kan contoh kita pertama desain, contoh yang ketiga desain. Contoh yang kedua kan tidak melulu soal desain. Kira-kira kayak gitu. Yang nomor 2 tadi saya kasih contoh adalah aplikasi. Oh iya. Semoga menjawab. Boleh Kak. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Zaki nih. Saya seorang developer Mas. Penting nggak sih memahami design thinking untuk developer? Oke, Boleh Kak, silakan. siap. Jadi apa ya? Pada dasarnya saya juga seorang developer. Ya. Nah, apakah penting untuk memahami design thinking untuk developer? Balik lagi, penting juga selama kita menguasai tadi 5 framework tadi. Pada intinya balik lagi, ketika kita jadi developer, balik lagi, kita menjadi developer untuk memecahkan sebuah masalah. Tadi kita sudah dari yang aplikasi yang kedua, tadi yang kita contoh use case yang kedua, kita tadi bahas tentang aplikasi HIPMI, toh itu juga adalah sebuah kita memecahkan masalah di anggota HIPMI dengan pendekatan design thinking yang solusinya adalah kita sebagai developer. Dari peran developer, kira-kira kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Jaki pertanyaannya. Teman-teman juga ada yang mau sharing. Atau teman-teman ada yang mungkin developer juga dan boleh sharing bagaimana cara penerapan desain ini untuk developer bagaimana. Apakah ada yang mau sharing? Oke, next itu. Apakah design thinking menjamin keberhasilan rencana kita? Enggak, yang menjamin Tuhan. Tergantung, makanya tergantung prosesnya. Tergantung proses. Tergantung prosesnya. Tadi ada 5 proses. Kalau 5 proses itu dijalankan dengan sebaik mungkin, benar-benar kita tidak berdasarkan asumsi, itu kemungkinan, balik lagi, kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi daripada kemungkinan untuk gagal. Tapi balik lagi, tetap ada kemungkinan untuk gagal. Design thinking ini bukan kunci tiba-tiba langsung untuk sukses, enggak juga. Jadi tetap ada prosesnya tadi, proses 5 tadi. Kira-kira kayak gitu. Kak, mau tanya nih dari aku sendiri ya. Kan saya juga seorang developer ya. Semisal kalau misalkan developer ingin membuat aplikasi semacam Gojek misalkan Mas gitu.
kita harus melakukan survei atau sejenis survei yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka itu bisa nggak, Mas? Bisa banget. Jadi Bisa ya? kelihatannya berarti survei itu mungkin kalau dalam 5 tadi mungkin masuk yang ke mana tadi? Tadi ada empathize, tadi ada define, terus tadi ada idea, terus prototype sama testing. Kira-kira kalau survei itu masuk yang mana, teman-teman? Termasuk yang mana? Ke idea mungkin, Mas. Bisa? Ya, bisa ya. Mungkin ada lagi? Malah kalau misalnya ide, kalau bisa juga survei misalnya baru pertama kali ya, pertama kali mungkin bisa masuk ke empathy. Jadi dari kita survei, dari tergantung surveinya pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya adalah tanya tentang masalah-masalah apa aja, balik lagi. Kalau kita reverse engineering Gojek ya, kalau kita tarik mundur Gojek lagi, kalau kita bahas dengan framework ini, sebenarnya ya bisa-bisa aja. Empatisnya balik lagi, susah cari ojek, terus harganya ojek mahal, terus kalkulasinya tidak transparan, terus misalnya GoFood susah, nggak mau antri, bla bla bla, itu kan dari empathize. Empathize pun bisa datang dari survei. Survei pun bisa sebenarnya masuk ke testing. Testing pun kita sudah misalnya GoFood, misalnya Gojek sudah meluncur, kita bisa kirimkan survei untuk testing, feedbacknya lagi untuk balik lagi untuk empathize lagi, muter gitu aja terus. Ya, benar-benar juga sih. Nah, pokoknya setiap desain itu bisa menerima semua dari pendapat orang-orang ya, Mas. Oke, betul. Untuk yang terakhir nih, Mas, apakah proses design thinking juga sama dengan proses user created design? Oke, apakah proses design thinking juga sama dengan desain user centralized design? Center. Design. Oke, boleh open mic nggak yang tanya? Coba anonim yang Kita anonim. harus satukan referensi nih. User centralized design itu kira-kira definisi menurut Anonymous ini apa dulu? Iya, betul. Boleh. Ayo Kak, boleh yang mengajukan pertanyaan? Yang mengajukan pertanyaan itu boleh open mic atau mungkin nyalakan video juga boleh kok. Biar dijawab Kak pertanyaannya, biar clear juga. Iya, sama Mbak Alia nanti dikasih voucher. Oke, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau ini asumsi ya, jadi user center bacanya apa sih? Jadi istilahnya yang desain berdasarkan user lah, kira-kira gitu ya. Benar? Iya mungkin Kak. Kurang tahu juga sih Kak, kalau centered design itu gimana? Center ya. Iya, kalau misalnya dari sepintas ya bagaimana desain itu yang menjadi patokannya adalah usernya. Jadi apapun segala feedback dari usernya, prosesnya yaitu. Nah balik lagi, apakah proses desain juga sama? Bisa sama karena misalnya design thinking adalah pendekatannya adalah ke user. Jadi balik lagi, kita tanyanya ke siapa? Kalau misalnya design thinking adalah pendekatannya ke user, berarti memang kelihatannya memang sama. Jadi apapun yang kita buat prototype, terus kita lemparkan ke testing, kita lemparkan ke usernya kita, sesuai dengan feedbacknya usernya yang kita terima, yaitu yang bisa menjadi perbaikannya kita, yaitu proses user center design itu kira-kira seperti itu. Kalau itu sih mungkin bisa sama. Jadi correct me if I'm wrong, untuk jadi sama-sama sharing. Mungkin ada teman-teman di sini yang lebih tahu atau lebih jago, mungkin bisa juga kasih beberapa pandangannya, bisa kok. Mas Dani atau siapapun itu. Kak, sedang ramai perihal desain kritik, menurut kakak itu bagus nggak? Bagus kalau balik lagi usernya adalah sesuai dengan segmentasi kita.
Ambil contoh, misalnya tadi kan kita nomor 2 kan use case-nya kan ngomongin tentang aplikasi HIPMI. Ya, aplikasi HIPMI. Mm-mm. Nah, siapa sih yang menjadi user dari aplikasi HIPMI? Kira-kira kalau kita profiling ya, berarti kan pengusaha muda. Usaha mudah. Pengusaha muda. Muda itu umur berapa? Mungkin sekitar 25 sampai 40. Ya, mungkin 25 sampai 40. Batasannya ikut HIPMI itu sampai 40. Nah, desain kritik itu baik kalau sesuai dengan segmentasinya. Kalau segmentasinya sebenarnya misalnya bukan pengusaha atau misalnya netizen tidak jelas atau mungkin di bawah umur 25 di bawah Udah jadi 25 tahun ke bawah. ikut campur ya Jadi kayak. nggak relevan. Mm. Iya. Boleh desain kritik. Lagi ramai tuh memang. Apalagi banyak yang bikin akun-akun meme tentang desain kritik itu memang lagi banyak sih. Tapi balik lagi sesuai dengan segmentasi atau enggak. Jangan sampai kita membuat aplikasi memang untuk orang tua yang banyak komen adalah anak muda. Berarti yang salah adalah cara kita minta feedback atau cara kita testing. Oh, iya. Gitu. Mm. Apakah setiap step design thinking harus dilewati? Apakah boleh di skip atau loncat? Bisa. Jadi tadi yang correct me juga. Tadi kalau di slide yang di akhir memang bukan series of step. Dibalik lagi, tadi pedomannya adalah first play with the rules and then play with your heart. Jadi pertama itu memang kalau awal banget kita ikutin aja framework-nya. Tapi kalau memang kita sudah terbiasa ya pakai framework itu, sudah istilahnya mendarah daging sama otak kita. Sebenarnya kalau aku pun pribadi, kalau benar-benar yang lihat online kan itu, aku nggak banyak di versi yang ide. Banyakan yang di prototyping. Bisa kelihatan itu ya, banyak tadi konsep-konsep gambar. Banyak prototyping sama testing. Jadi, apakah setiap design thinking harus dilewati? Jawabannya adalah lebih baik dilewati. Lebih baik dilewati, tapi tidak harus. Sesuai kebutuhan juga ya, Kak? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, betul. Banyak itu. Misalnya banyak lagi. Kalau sekarang saya lebih pendekatannya misalnya kayak macam-macam. Misalnya dari referensi dulu. Jadi dibedah itu. Aku punya misalnya Gojek tadi. Misalnya sudah ada Gojek nih, aku mau buat kayak Gojek. Nggak usah susah-susah dari kita kumpulkan lagi idenya, bla 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 itu aja. Kita benchmarking aja, ada namanya metodenya benchmarking. Cari aja referensi-referensi, ya udah kita gabung-gabungkan, bla bla bla. Nggak harus kok, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Ada lagi? Oh ya, ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Mumpung masih ada nih kagamanya di Ya, sini. waktunya tinggal 3 menit lagi ya kelihatannya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman pengen tanya mungkin boleh DM, Kak. Boleh ditaruh di chat ini Instagramnya atau kontak. Mungkin teman-teman mau agama. Instagramnya. Ya, jadi boleh, ini bisa di UXID Prop. Sorry. Bentar. UXID macam-macam. Oh, UXID PRB, UXID Probolinggo. Bisa di akunku, Gama Christian, juga bisa juga. Atau di Telkom juga bisa. Atau di panitia-panitia, silakan. Gitu. Iya, teman-teman kalau udah ada pertanyaan nih untuk Boleh, design thinking atau lain-lain boleh dikontak kagamanya di @gama_christian dan @UI DPRB. Iya. UXID Probolinggo sama Gama Christian. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, kita mau sesi foto, abis itu isi feedback ya. Nanti linknya boleh dikasih panitia, linknya di chat. Oke, itu balik lagi. Jadi ternyata webinar ini juga pakai design thinking kelihatannya. Jadi sudah. Coba teman-teman dibuka on cam-nya, kameranya. Kita mau foto bersama ya. Ayo, boleh dibuka teman-teman. Supaya judulnya kelihatan. Iya, kita mau foto bersama. Boleh dibuka. Boleh dipakai juga virtual background-nya buat foto. Ada kameranya, oh pakai PC nih kelihatannya. Oh, nggak ada kamera, Kak Hadian, nggak apa-apa. Jadi bisa menjadi masalah tuh. Solusinya bisa pakai kamera HP. Kamera HP-nya dikonekkan sama PC-nya. Nah, itu juga design thinking. Oh iya, bisa ya. Bisa juga. Nggak Sudah harus beli webcam kok. Sudah dibuka semuanya kameranya, teman-teman? Ya panitia, boleh di capture. Kalau ini aba-aba, boleh Kak Amir aba-abanya? Suaranya boleh dibuka dulu. Oke, semuanya kita ready ya buat foto bareng. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Untuk slide 2 boleh? Ya, 3, 2, 1. Oke. Oke, mantap. Buat teman-teman, makasih untuk udah datang. Kayaknya seru banget ya acara malam ini tuh, sudah Q&A, sudah kita belajar tentang design thinking seperti apa.